Halo guys, kembali lagi bersama saya Febren Cemenwalu. Nah, di video kali ini kita akan membahas keseluruhan dimensi-dimensi yang sebelumnya saya sudah paparkan di video-video yang sudah lewat. Nah, di video kali ini kita akan membahas keseluruhan dimensi, yaitu dimensi yang pertama yaitu teologi, Alkitab, dan doktrin. Terus dimensi yang kedua yaitu kebijakan gereja, dan dimensi yang ketiga yaitu manajemen dan kepemimpinan gereja. Lalu dimensi yang keempat yaitu dimensi organisasi gereja, dan yang kelima yaitu dimensi ekologi gereja, serta yang terakhir yaitu dimensi evaluasi dan kinerja gereja. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang Alkitab, teologi, dan doktrin. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan administrasi itu. Nah, administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang atau sekelompok orang sehingga mencapai sebuah sasaran yang mereka harapkan. Administrasi juga berupa surat-surat atau aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang Alkitab. Alkitab ini kita tahu bahwa Alkitab ini merupakan sebuah hadiah dari Tuhan untuk kita manusia. Buku ini berisi tentang pengetahuan yang tidak kita temukan dalam buku-buku cetak yang ada di dunia ini. Alkitab ini berbeda dengan buku-buku lainnya. Jadi kita belajar dari Alkitab. Ketika kita belajar tentang mujizat-mujizat atau tentang misteri-misteri yang ada dalam kitab suci, berarti kita sedang belajar untuk mendekatkan diri dan mau bersahabatan dengan Allah, bersahabat dengan Allah. Nah, semakin kita belajar tentang Alkitab, maka semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang doktrin. Doktrin ini adalah sebuah ajaran agama yang segolongan ahli pengetahuan. Secara singkat, doktrin ini adalah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti mobilisasinya dalam sebuah cabang ilmu atau sebuah bidang yang ditetapkan sedemikian rupa. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir di dimensi yang pertama, yaitu teologi. Nah, teologi ini disebut sebagai ilmu agama yang berdasarkan nalar mengenai agama atau spiritualitas dengan Tuhan. Teologi ini adalah ilmu yang mempelajari yang berkaitan dengan keyakinan kita pada Tuhan. Teologi meliputi segala sesuatu yang membahas tentang Allah, tentang kehidupan kita, yang bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Nah, kita akan masuk kepada dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Nah, dimensi kebijakan gereja ini adalah pertama-tama ketika kita berbicara tentang kebijakan, berarti yang awal muncul dalam benak atau pikiran kita adalah sebuah hal yang mengatur. Nah, di sini juga kita akan berbicara tentang kebijakan. Berarti kebijakan ini ada kaitannya dengan otoritas posisi atau otoritas fungsi. Contohnya, seorang pendeta yang mengambil atau yang melakukan otoritas
posisinya sebagai seorang pendeta dalam bertindak dalam sebuah gereja, tetapi itu dia bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan. Artinya dia bertindak tidak semena-menanya saja, tetapi bertindak dalam hal-hal yang baik. Nah, jadi dimensi kebijakan gereja ini adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu sendiri. Jadi di dalam dimensi kebijakan gereja ada 3 jenis kesalahan yang sering dibuat oleh analisis kebijakan itu sendiri, yaitu kesalahan yang pertama yang sering terjadi yaitu tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu, dan yang kedua yaitu membantu mereka yang seharusnya tidak perlu dibantu. Yang ketiga, membantu karena ada kepentingan tertentu di luar dari kepentingan kaum miskin. Adapun istilah dimensi kebijakan gereja yang sering dipakai yaitu alternatif. Nah, mengapa kita memilih istilah alternatif ini? Karena alternatif ini dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijakan sendiri adalah sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam paradigma dimensi kebijakan gereja, yaitu yang pertama, paradigma ekonomis. Paradigma ekonomis inti ini mau mengajarkan bahwa dalam memilih suatu alternatif dimensi kebijakan gereja, kita harus terlebih dahulu menghitung untung dan rugi yang dilihat dari sisi-sisi atau nilai-nilai ekonomis. Paradigma selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai paradigma publik. Paradigma publik ini mau menyadarkan kita atau menyarankan kepada kita agar dalam memilih suatu alternatif kita harus belajar tentang sebuah kebijakan atau keputusan publik dalam lembaga yang mengatasnamakan atau pengalaman publik hanya diutamakan paradigma struktur. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada dimensi yang ketiga, yaitu tentang manajemen dan kepemimpinan gereja. Ketika kita berbicara mengenai manajemen, berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif menangani suatu urusan untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan. Jadi, manajemen juga adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan tentang kepemimpinan. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, berarti kepemimpinan ini adalah perihal memimpin suatu seni, tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan untuk mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau sekelompok orang untuk mempunyai visi dalam pribadinya sendiri, sehingga mencapai landasan berpijak untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan organisasi. Nah, pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun dalam prosesnya
mempunyai perbedaan, tetapi dalam konteksnya ada kemiripan atau persamaan. Jadi dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan ini sangatlah penting. Mengapa penting? Karena kita perlu ketahui bahwa ilmu tentang manajemen dan kepemimpinan ini sangatlah berperan penting dalam sebuah gereja, dan itu harus dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam manajemen konflik. Nah, ketika kita berbicara tentang konflik, berarti sesuatu yang berbicara tentang perselisihan, pertentangan atau percecokan yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih dari keinginan yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Nah, konflik ini tidak hanya terjadi di gereja atau di dalam dunia pendidikan, tetapi dalam gereja juga konflik ini sering terjadi. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita berinteraksi dengan orang lain, maka akan pasti adanya konflik. Sumber timbulnya konflik ini yaitu disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor yang pertama yaitu konflik ini timbul bisa dikarenakan adanya salah pengertian dari seseorang terhadap orang lain. Dan konflik yang kedua yaitu konflik ini timbul bisa juga dikarenakan salah tafsir dari seseorang terhadap orang lain. Dan konflik yang ketiga yaitu konflik timbul karena adanya pertentangan ide. Nah, kita akan masuk ke dalam dimensi yang keempat, yaitu tentang organisasi gereja. Nah, ketika kita berbicara mengenai organisasi, maka secara umum organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan. Di dalam konteks bergereja, organisasi ini adalah suatu ketentuan yang dimana Yesus Kristuslah yang menjadi kepalanya, dan juga mempunyai organ-organ yang tugasnya berbeda-beda. Nah, adapun dalam dimensi organisasi yaitu budaya organisasi. Nah, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi itu sendiri. Jadi, budaya organisasi ini adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan, sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lainnya. Terus ketika kita berbicara tentang budaya juga, berarti budaya dalam suatu organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, dan juga sebuah nilai yang terdapat di dalamnya, sehingga nantinya akan terefleksi yang terdapat dalam kegiatan setiap anggota, mulai dari pekerjaan dan interaksi yang diharapkan bisa terwujud di masa depan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, saat ada seseorang masuk dalam sebuah organisasi, maka orang tersebut harus mengikuti kebiasaan dan juga budaya yang sedang berlaku. Nah, di sini juga sebagai mahasiswa teologi,
kita akan belajar tentang Alkitab. Mengapa kita sebagai mahasiswa teologi perlu membaca Alkitab? Karena kita adalah orang-orang yang akan memberitakan Injil, yang akan memberitakan kebenaran. Maka kita perlu belajar tentang Alkitab, membuka dan membaca Alkitab, supaya kita dapat mengerti tentang keseluruhan dalam bagian Alkitab. Ketika kita sudah belajar tentang Alkitab, maka seluruh atau keseluruhan dalam kitab-kitab kita akan memahaminya. Dan ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin, maka hidup kita atau apa yang akan kita beritakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa teologi, mari kita belajar tentang Alkitab, dan juga kita harus belajar berdoa. Dan yang terakhir, kita harus punya banyak waktu untuk Tuhan. Mengapa kita harus punya banyak waktu untuk Tuhan? Karena sebagai orang-orang yang percaya, tentunya kita harus belajar untuk punya banyak waktu untuk Tuhan. Karena kalau kita tidak punya banyak waktu untuk Tuhan, maka sia-sialah kehidupan kita yang ada saat ini. Nah, kita akan masuk ke dalam dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi gereja. Nah, ketika kita berbicara tentang ekologi, maka ekologi ini adalah hal yang berhubungan dengan bau-bau alam atau alamiah. Dalam ekologi gereja bersangkut paut dengan ekosistem, yaitu sebuah lingkup atau tatanan kehidupan di gereja. Nah, di gereja pun hal tersebut hadir, karena di gereja ini tidak seorang diri saja. Kita di gereja ini bersama-sama dengan umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, anggota jemaat memiliki tugas dan tanggung jawab. Jadi, dalam ekologi, gereja memilih beberapa hal yang terkait dengan lingkup gereja pastinya. Yang pertama yaitu warga sipil. Kenapa demikian? Karena kita yang hadir di dalamnya merupakan warga sipil, warga Indonesia seperti itu. Nah, dan tentunya gereja yang saya pahami memiliki arti atau perkumpulan jemaat yang dari kata perkumpulan maupun dari kata jemaat berarti bahwa bukan satu orang tetapi banyak orang. Nah, kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang pemerintah, khususnya dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, gereja hadir itu tidak serta-merta, tetapi tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah dan juga apa yang menjadi tantangan hidup kita. Tentunya sebagai pemerintah, yaitu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Nah, kita akan masuk dalam ekologi politik. Nah, ekologi politik ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ekologi politik. Ketika kita berbicara tentang ekologi politik, ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek sosial politik terhadap lingkungannya. Dimensi ekologi ini adalah dimensi yang berhubungan dengan lingkungan alam yang mencakup sistem kehidupan dengan lingkungan yang ada dalam hidup kita, yaitu
yaitu adapun lingkungan alam yang mencakup sistem kehidupan biologis. Nah, dari materi alam atau alamiah, selanjutnya kita akan masuk dalam paradigma ekologi. Nah, pengetahuan praktik dan pola pikir untuk memecahkan masalah kerusakan sumber daya dan pencemaran lingkungan yang meluas yang mengancam berkelanjutan peradaban manusia di masa yang akan datang. Jadi, ekologi manusia ini didasarkan pada sistem sosial sebagai unit analisa utama dalam populasi manusia, dengan asumsi bahwa populasi ini memiliki unit atau karakter dan integritas. Yang terpenting adalah keberadaan populasi secara kolektif dan kemampuan beradaptasi terhadap pengertiannya sendiri. Nah, kita akan masuk ke dalam dimensi yang keenam atau dimensi yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Jadi, dalam kehidupan manusia dimanapun kita berada, baik dalam dunia pendidikan, pengorganisasian, ataupun dalam persekutuan, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya atau dari hal yang disebut dengan evaluasi. Karena evaluasi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi, evaluasi yang dimaksud dalam penilaian adalah penilaian terhadap sebuah tindakan ataupun program evaluasi yang terdapat dalam organisasi yang kita lakukan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah melakukan evaluasi ini secara maksimal atau belum? Dari hal tersebut, kita diajarkan atau diingatkan tentang tanggung jawab. Terkadang sebagai manusia, kita berpikir bahwa bertanggung jawab itu merupakan sesuatu hal yang sangat kecil untuk dilakukan. Tetapi sebenarnya tanggung jawab ini merupakan sesuatu hal yang sangat besar untuk dilakukan. Contoh dalam kehidupan kita perlu mengevaluasi diri agar kita dapat menerapkan nilai-nilai bertanggung jawab yang sesungguhnya dalam setiap pribadi kita. Nah, di sini yang dimaksud dengan dimensi kinerja yaitu berbagai elemen dalam pekerjaan yang dianggap memiliki keberhasilan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dimensi evaluasi kinerja ini mencakup evaluasi kinerja alkitabiahnya, kinerja teologinya, dan kinerja regulasinya. Kemudian ada juga evaluasi kinerja tentang kepemimpinan dan manajemen. Evaluasi kinerja gereja baru. Jadi yang akan kita ketahui, yang akan kita belajar, adapun prinsip-prinsip yang perlu diketahui dalam dimensi evaluasi kinerja, yaitu yang pertama tentang alkitabiah, terus yang kedua doktrin, yang ketiga teologi, dan yang keempat adalah filsafat atau metode. Sebagai mahasiswa teologi, kita perlu membaca Alkitab agar kita dapat
menguasai sebuah ajaran atau bagian Alkitab. Karena Alkitab ini adalah sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Dan dengan belajar Alkitab, kita bisa mengetahui rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, terakhir sampai di sini saja dimensi yang keenam. Jadi kita akan membahasnya dari awal. Yang menjadi ringkasan materi yaitu kalau kita berbicara tentang teologi, doktrin, dan Alkitab yang terdapat dalam dimensi yang pertama. Ketika kita berbicara tentang teologi, pasti kita berpikir bahwa teologi ini adalah termasuk sebuah ajaran agama tentang pribadi Yesus, dan selanjutnya kalau kita berbicara tentang Alkitab, berarti sebuah hal yang ada di dalamnya, yaitu tentang mujizat atau misteri-misteri yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. Dan yang terakhir tentang doktrin. Doktrin ini adalah sebuah hal yang mengatur dalam pribadi kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebijakan. Ketika kita belajar tentang kebijakan, berarti yang awal muncul dalam benak kita yaitu kebijakan ini adalah sebuah hal yang berbicara tentang hal yang mengatur. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam organisasi gereja. Di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam persekutuan ataupun dalam gereja, tentu ada sebuah organisasi gereja. Itu dimana kita akan ketika kita sudah masuk dalam organisasi, berarti mau tidak mau atau suka tidak suka, kita harus mengikuti apa yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pemimpin. Ketika berbicara tentang pemimpin, berarti orang yang berhak mengatur orang lain, mempengaruhi dan membimbing orang lain. Dalam kehidupan bergereja, yang menjadi pemimpin ini, tentu kita berpikir bahwa yang menjadi pemimpin itu yaitu seorang pendeta. Itu memang betul, tapi pendeta juga tidak berhak untuk mengatur orang lain ke hal-hal yang buruk, tetapi sebagai seorang pendeta yang berkarakter Kristus, berarti mengajak umatnya untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dalam artian membimbing dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal baik dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Jadi sebagai seorang pemimpin juga tidak boleh menjadi seorang pemimpin yang otoriter atau yang ingin menang sendiri. Di sini kita akan belajar tentang seorang pemimpin yang berkarakter Kristus. Jadi seorang pemimpin yang berkarakter Kristus itu yaitu mereka yang membimbing orang lain ke hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang terakhir kita akan belajar tentang evaluasi.
Evaluasi ini tentunya ada di mana-mana dan ada dalam organisasi dimanapun itu berada, baik dalam organisasian, pendidikan, ataupun dalam persekutuan. Tentu ada sebuah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tindakan kita. Oleh karena itu, dari dimensi-dimensi keseluruhan, mari kita memahaminya dengan baik dan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian materi-materi yang saya paparkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.